Assalamualaikum. Bersama kami kembali di Dialog Allah dan Kehendaknya. Saya Mutiara Langit dan Saya Najmu Kalam. Assalamualaikum. Umi. Kita sudah melaksanakan fashion show ya. Fashion show Al-Ahzab Collection. Masya Allah. Di situ Al-Ahzab Collection itu desainernya itu adalah Umi Najmu Kalam, saudara-saudara. Itu kehendak Allah. Iya, ini gaunnya saya juga menggunakan Al-Ahzab Collection. Masya Allah. Mari kita bertanya tentang Al-Ahzab Collection itu sendiri ke desainernya langsung, Umi Najmu Kalam. Falsafah dari Al-Ahzab Collection itu sendiri, Umi, seperti apa? Falsafah? Dalam ya. Masya Allah. Berbicara tentang falsafah itu latar belakangnya keyakinan yang begitu sangat, yang mendalam dari seorang perempuan, berawal dari ketika saya melihat fenomena. Begitu banyak fenomena yang saya lihat tentang seragamnya pakaian yang digunakan perempuan. Fashion ya. Iya, fashion. Begitu berbagai macam warna, bentuk, maksud saya model. Iya, model. Dan Masya Allah, itu saya pikir dilatar belakangi oleh sesuatu yang terpikir oleh yang membuatnya. Itu kan Uma? Iya, desainernya ya. Iya, gitu. Seseorang itu punya sudut pandang tentang pakaian yang ingin ditampilkan atau pakaian yang ingin menjadikan top model. Biasanya seperti itu. Iya. Saya bukan seorang desainer sebenarnya. Itu saya cerita sedikit, boleh? Ketika berbicara tentang pengalaman tentang sebuah keyakinan yang ada pada seorang anak manusia ketika saya dulu masih belia. Hanya mengenang saja, ketika di umur 17 tahun tepatnya, saya pertama kali menggunakan hijab. Kelas 2 SMA, udah besar. Gitu. Dengan latar belakang ketika saya tidak ada dukungan dari orang-orang terdekat saya. Ya, hanya ya waktu itu kakak, tapi dia juga masih kecil, belum seperti itu. Kebetulan ketika atas kehendak Allah saya terlahir hanya 2 bersaudara, dan orang tua saya tidak mendukung dengan apa yang saya lakukan ketika saya di umur 17 tahun menggunakan hijab. Mereka melarangnya. Kata mereka, itu bukan busana yang biasa digunakan orang kebanyakan. Itu ungkapan dari orang tua saya. Ya, hanya sekedar cerita ringan, gitu. Hanya sekedar mengenang tentang latar belakang dari pilihan yang saya pilih tentang gaya berpakaian, yang akhirnya yang sampai di gaya seperti ini, yang cuma lihat ya. Masya Allah gitu kan. Ketika tidak ada dukungan, ketika usia masih kecil dan belia, rasanya takut saat itu. Bisa nggak ya saya melakukannya? Saya mengenang kembali tentang sesuatu yang saya lakukan saat itu ketika saya
mengumpulkan uang dari sisa uang jajan saya agar saya bisa membeli seragam ketika saya sekolah. Seperti itulah. Itu hanya sebuah kenangan masa kecil, tapi itu sangat mempengaruhi diri, dan itu menumbuhkan keyakinan di dalam diri ketika itu rasanya pilihan. Meskipun belum sepenuhnya seperti hari ini, saat ini, Alhamdulillah, itu latar belakang. Seperti itu, Mas. Ketika semuanya terus bergulir dan akhirnya di dalam sebuah pengajian saya diperkenalkan tentang surat Al-Ahzab, tepatnya ayat 59, ketika bagaimana keharusan perempuan untuk perempuan yang yakin. Saya pikir di situ untuk istri Nabi, di situ untuk anak-anaknya Nabi, di situ untuk istri orang-orang mukmin. Seperti itu. Iya. Dan saya pikir itu adalah landasannya atas dasar keyakinan. Ketika pilihan yang dipilih dengan cara seseorang memilih berpakaian seperti apa, landasannya adalah keyakinan ketika itu adalah merasa itu adalah tanggung jawab personal dan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seperti itu, Mah. Silahkan pendapatnya. Masya Allah. Landasan, acuan dari saya bilang tadi Al-Ahzab Collection itu Quran surat Al-Ahzab ayat 59 ya Umi. Iya. Di situ begitu jelas dalam ayat tersebut bahwa wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu. Jadi ini eksklusif ya. Istri-istri Nabi, anak-anak perempuan Nabi, dan istri-istri orang-orang mukmin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Seperti itu, bukan Umi? Iya. Itu landasan, acuan dari Al-Ahzab Collection ini ya. Iya, Seperti iya. itu begitu. Di situ artinya khusus eksklusif untuk orang-orang yang yakin ya. Untuk orang-orang yang yakin. Iya. Dan ini artinya ketika untuk orang-orang yang yakin itu adalah pilihan yang harus mereka pilih artinya. Dan itu personal, Uma. Ya, dan itu personal. Seperti dan itu juga tanggung jawab personal. Iya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Iya, iya. Di situ mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Jadi tidak ada satupun yang tanpa busana. Harus tertutup. Harus tertutup. Iya. Seperti itu. La haula quwata illa billah. Iya. Tapi kenapa dengan warna hitam, Umi? Warna hitam. Iya. Pilihannya kenapa dengan warna hitam? Warna hitam. Ketika saya memilih warna hitam, saya yakin itu adalah kehendak Allah. Ketika berbicara tentang latar belakang, ketika itu sudut pandang, ketika di dalam sebuah keyakinan hanya ada satu pilihan, yaitu Allah. Dan ketika warna pun hanya ada satu pilihan, ketika warna hitam yang saya pilih. La haula quwata illa billah. Jadi tidak ada alasan kenapa pilihannya warna hitam seperti itu? Alasan yang rasional maksudnya seperti itu. Rasional? Haruskah ketika kita memilih itu dengan alasan yang rasional dan akhirnya manusia mengerti umat seperti itu? Ya bisa aja kan manusia banyaknya ketika
dengan apapun ya, mau dengan hukum, mau berbicara tentang keyakinan, mereka inginnya rasional, inginnya logis, ada apa alasannya gitu, seperti itu. eh Warna hitam. Ketika di dalam kehidupan hanya ada satu pilihan, ketika pilihan yang harus dipilih hanya ada satu, yaitu yakin kepada Allah. Ketika latar belakang warna yang saya pilih, ketika itu hitam, itu adalah warna, menurut saya, warna yang tidak mencolok, sudut pandang saya. Tapi ketika saya mendengar fenomena, ketika mendengar ungkapan, justru warna hitam itu adalah mencolok ketika berada di begitu banyak warna. Seperti itu, Mas? Berarti itu tergantung dari sudut pandang ya, Seperti itu. gitu. Saya juga pernah mendengar tentang ungkapan bahwasanya warna hitam itu ketika untuk di Indonesia itu menarik perhatian katanya, dan bahkan orang ada yang berkata, seseorang yang berstatement ketika itu jadinya tabarus. Wallahu a'lam. Masya Allah. Itu adalah sudut pandang Uma yang saya dengar Iya, tentang iya. warna hitam. Iya, iya. Karena di situ saya lihat ketika mencoba saya mengerti dari apa yang dia nyatakan, orang itu melihat fenomena tentang alam Indonesia, tentang kultur budaya Indonesia, tentang bagaimana orang Indonesia berpakaian. Ketika latar belakangnya pakaiannya berwarna, bukan warna hitam, Uma. Iya, iya, iya. Seperti itu. Ya, Dan beraneka macam warna ya. Iya, dan akhirnya ketika hitam yang digunakan itu menjadi mencolok dan itu dianggap tabarruj. Sebenarnya itu sudut pandang. Dan ketika hanya Allah yang bisa menilai ketika itu benar atau salah. Untuk dalam poin ini, saya pasrah kepada Allah. Iya, iya, iya. Masya Allah, Masya Allah. Emang ketika berbicara logika, berbicara rasional, berbicara alasan, begitu banyak alasan. Seperti itu. Dan itu akan terjadi pro kontra ya. Seperti itu. Wallahu Ketika melakukan sesuatu, udah ya, satu aja, karena Allah. melakukannya. Ketika memilih hitam, karena Allah. Bukan Ketika saya memilih warna hitam itu adalah karena Allah, dari sudut pandang ketaatan kepada Allah, sebagai bukti ketaatan kepada Allah, la haula quwata illa billah. Hanya Allah yang bisa menilainya. Apakah yang saya lakukan benar atau salah? Apakah dengan warna hitam saya itu untuk tabarruj atau menarik perhatian atau untuk ketaatan kepada Allah saja? Itu hanya Allah yang tahu, Mas. Masya Allah, Masya Allah. Umi tapi di surat Al-Ahzab itu sendiri dibahas ya. Mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh agar mereka mudah dikenali. Seperti itu. Saya pikir untuk mudah dikenali dengan warna itu mudah mengidentifikasi ya. Iya. Ketika misalkan warnanya kita sama dengan yang lain, jadi sulit mengidentifikasi. Iya. Ketika itu untuk mudah dikenali dari sesuatu yang ada pada dirinya, dari keyakinan yang ada pada dirinya. Jadi ini ciri khas ya, eksklusivitas orang-orang yang di situ mau mengikuti ayat Al-Ahzab ayat 59 ya Umi? Iya Uma, sebenarnya yang berpakaian hitam bukan cuma kita aja, banyak. Betul, banyak. Perempuan yang menggunakan pakaian warna hitam, satu pilihan warna hitam, atau mereka masih menggunakan warna gelap dengan jilbab yang begitu Masya Allah lebar dan panjang menutupi tubuh, bahkan ketika cadarnya juga menutupi seluruh tubuh. Iya, jadi betul. Kainnya, jadi mata pun tidak terlihat. Iya, tidak Kening terlihat. Tidak terlihat. Iya, iya. Iya kan? Iya. Itu fenomena yang kita lihat. Iya, seperti itu. Itu adalah personal, itu adalah keyakinan, dan itu adalah tanggung jawab personal ketika seseorang memilih menggunakan pakaian seperti itu, Mas. Iya, Umi boleh tahu kenapa itu keningnya masih kelihatan? Masya Allah. Ketika saya melakukannya, la haula quwata illa billah, karena Allah.
Ketika Uma bertanya alasan, saya akan menjawabnya. Alasannya, ketika saya berada di luar dan ketika saya sholat di tanah lapang, bukan di masjid, ketika itu bisa terlihat oleh laki-laki bukan muhrim. Tetapi ketika saya sujud, saya bisa sujud dengan benar. La haula wa la quwata illa billah. Seperti itu. Oh, Masya Allah. Jadi Tidak artinya, tertutup kain maksud saya. iya, iya, seperti itu. Jadi artinya, begitu ada kemungkinan ketika seorang perempuan di luar rumah dan di situ ada banyak laki-laki yang bukan muhrim, tapi ketika waktunya sholat harus sholat, Seperti itu. nggak harus sampai membuka cadar ya. Iya. Di situ kita bisa langsung sholat seperti itu, gitu. Jadi keningnya untuk sujud ya, seperti untuk itu. peruntukan sujud. Iya, 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 Masya Untuk Allah. kultur Indonesia, apalagi ketika sholat id berada di tanah lapang, Uma. Iya, betul, Perempuan nggak Masya bisa Allah. mengisi masjid, Uma. Dan maksudnya tidak terpisah, maksudnya tidak begitu eksklusif antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya ini fenomena yang saya lihat. Betul, betul, Itu Masya Allah. fakta dan data. Iya, iya. Bagaimana kita mensiasatinya? Bagaimana kita berpikir akhirnya kita tetap berada di kondisi yang benar? Itu sudut pandang Uma Iya, sebenarnya. iya, La iya. haula wa quwata illa Iya, billah. iya. La haula wa quwata illa billah. Ada tambahan Umi sebelum kita menutup tentang Al-Ahzab Collection? Ketika seseorang meyakini Allah dengan benar, ketika seorang perempuan meyakini Allah dengan benar, saya pikir perempuan itu akan mencari tahu bagaimana caranya bersikap dan bagaimana cara berpakaian. Ketika begitu jelas di Al-Quran dibahas tentang apa saja yang boleh dilihat dan apa saja yang tidak boleh dilihat. Seperti itu, Mah. Itu adalah sebenarnya pilihan personal. Dan itu adalah tanggung jawab personal. Ketika saya mendengar ungkapan, ada seorang perempuan yang berkata tentang kerudung, ini hanya kerudung, saya belum siap, yang penting hatinya, Uma, gitu kan? Ada, Ada. itu. Sebagian. Dan bahkan misalkan ada yang berpendapat ketika belum siap tidak harus melakukannya, gitu kan? Seperti Iya. itu. Yang penting hatinya. Tapi Iya. saya juga nggak tahu maksud hatinya itu seperti apa. Menurut Iya. Uma gimana? Tentang hati, Masya Allah, hati itu begitu rahasia. Hanya Allah yang tahu, tapi yang saya pahami tentang jilbab itu adalah sebuah perintah ya. Bukan soal hati. Bukan soal hati, tapi itu adalah perintah, syariat, hukum yang harus dilakukan oleh perempuan yang yakin kepada Allah. Seperti itu ketika dari sudut pandang surat Al-Ahzab ayat 59. Seperti itu. Gitu. La haula wa quwata illa Iya, billah. jadi tidak berurusan dengan hati, justru emang di situ hatinya yakin kepada Allah. Itu adalah sebuah keharusan untuk seorang perempuan yang yakin. Inilah Al-Ahzab ayat 59, menutupi seluruh tubuh. La Tidak ada haula wa pilihan quwata ya, illa Umi? billah. Tidak ada pilihan ketika Tidak kita ada- yakin. Iya, tidak ada pilihan. Selalu hanya ada satu pilihan ketika kita yakin. Taat kepada Allah apapun perintahnya. Tidak memilih apapun perintahnya. Ketika taati Allah selalu dan selamanya. Ketika Allah selalu dan selamanya. Ketika Allah adalah segala-galanya. La haula wa quwata illa billah, Umar. La haula wa quwata illa billah. Masya Allah. Dari kami cukup sekian di dialog Allah dan kehendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.